Hai Sobat Daihatsu, Daihatsu, tahu gak sih kamu kalau PT Astra Daihatsu Motors sudah memiliki Code of Conduct loh? Implementasi Code of Conduct ini merupakan salah satu bagian dari contoh perilaku iCare. Nilai-nilai iCare, khususnya pada nilai integrity, akan menjadi cerminan terhadap internalisasi COC di seluruh karyawan PT Astra Daihatsu Motor. Nah, jadi sebenarnya apa sih Code of Conduct itu? Code of Conduct adalah standarisasi perilaku dari nilai-nilai yang ingin ditumbuhkan oleh organisasi dalam diri seluruh karyawannya. Lalu, kenapa ADM harus memiliki Code of Conduct? Yang pertama, untuk memenuhi persyaratan hukum pemerintah dan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, sebagaimana cita-cita ADM dan shareholder untuk menjadi the best global company, sehingga seluruh insan ADM harus memiliki nilai-nilai yang kuat dan melekat dalam kegiatan sehari-hari di dalam maupun di luar perusahaan. Maka dari itu, PT Astra Daihatsu Motor membuat Code of Conduct. Code of Conduct ini sudah bisa diakses di intranet ADM. Dan untuk sahabat yang ingin memahami lebih dalam, sahabat bisa langsung download dan membacanya. Code of Conduct menyediakan panduan dan referensi untuk karyawan ADM dalam bekerja. Para pendiri perusahaan mempunyai filosofi yang menjadi dasar perusahaan ini berdiri. Filosofi ini melandasi impian, cita-cita, dan tujuan perusahaan yang tertuang dalam visi dan misi ADM, yaitu menjadi perusahaan global terbaik. Dari filosofi dan visi misi inilah terbentuk nilai-nilai budaya yang harus diinternalisasi oleh seluruh insan karyawan ADM. Nilai kebudayaan tersebut kita sebut dengan iCare, integrity, commitment, accountability, respect, excellent innovation. Untuk memberikan pedoman dan acuan pada karyawan ADM yang lebih mendasar dalam berperilaku selama bekerja di ADM, maka dibuatlah panduan etika bisnis dan etika kerja. Terdapat 8 etika bisnis yang digunakan sebagai acuan perusahaan, manajemen, dan karyawan dalam berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Etika perusahaan diantaranya 1. Pelanggan, 2. Kompetitor, 3. Pemasok penyedia barang dan jasa, 4. Pemegang saham, 5. Pemerintah, 6. Masyarakat, 7. Media massa, 8. Asosiasi industri. Lalu ada 11 etika kerja yang diterapkan oleh seluruh karyawan ADM dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. 1. Etika kerja pribadi, 2. Etika kerja sesama karyawan, 3. Mematuhi terhadap hukum dan peraturan, 4. Konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, 5. Menerima dan memberikan gratifikasi, 6. Perlindungan pada aset perusahaan, 7. Data, informasi, dan pencatatan laporan, 8. Data perusahaan dan kerahasiaan informasi, 9. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3 dan pengelolaan lingkungan, 10. Aktivitas politik, 11. Narkotika, obat-obatan terlarang, dan alkohol. Contoh konkret implementasinya seperti ini ya. Dalam menjalankan bisnisnya, ADM berkomitmen untuk menerapkan bisnis dengan tata kelola perusahaan yang baik dan sejalan dengan nilai kebudayaan kita, yakni iCare. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik ada 5, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, dan kewajaran. Kenapa semua ini penting? Karena ADM adalah kita, bukan hanya mesin atau alat. Maka dari itu, apa yang kita pikirkan menjadi sangat penting. Ada pepatah yang mengatakan, pikiran kita akan menjadi perbuatan, perbuatan kita akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter kita, dan karakter kita akan menentukan takdir kita dan perusahaan yang sama-sama kita semua cintai. Sehingga terbentuknya sebuah karakter yang dapat menentukan takdir kita dan perusahaan. Code of Conduct ini diawasi oleh komite etik. Jadi, jika ada yang ingin ditanyakan,
atau memberi masukan terkait Code of Conduct ADM, dapat menghubungi Komite Etik melalui email ethics.komite@daihatsu.astra.co.id. Dan jangan lupa download dan baca Code of Conduct secara lengkap di intranet ADM ya sahabat. Oke deh, sekian penjelasan dari kami terkait Code of Conduct. Mari implementasikan nilai-nilai dari Code of Conduct. Terima kasih.